Di tengah lautan luas yang bergelora, Radan berdiri di atas tebing. Ia memandang ke arah kapal yang dipenuhi kembang api dengan ombak biru yang memecah di sekelilingnya, seolah merenungkan takdirnya. Radan dengan ekspresi serius bergumam bahwa ia belum pernah membicarakan soal dirinya. Wajahnya yang terpantul di air menunjukkan keraguan dan misteri yang menyelimutinya, seolah ada rahasia besar yang ia simpan. Sebuah kapal megah berlayar di bawah langit malam yang dipenuhi kembang api, seolah Great Moon sudah mengatur kesempatan. Pemandangan ini menunjukkan bahwa takdir Radan telah diatur oleh kekuatan yang lebih besar, membawanya pada jalur balas dendam. Radan dengan jubah hitam yang berkibar, berjalan menjauh di bawah langit malam yang bertabur bintang. Ia menyadari bahwa kesempatan untuk balas dendam demi memenuhi sebuah janji telah tiba, sebuah tekad yang membara di dalam dirinya. Namun Radan tidak bisa langsung melakukannya. Tangannya mengepal erat memancarkan aura biru yang kuat, menunjukkan bahwa ada rintangan besar yang harus ia hadapi sebelum bisa membalaskan dendamnya. Di tengah semarak kembang api yang menerangi langit malam, narasi menjelaskan bahwa rintangan itu adalah manusia super yang menggunakan kekuatan dewa lautan. Sebuah ancaman yang sangat besar membuat Radan harus lebih berhati-hati dalam setiap langkahnya. Radan dengan ekspresi serius memegang sebuah benda bercahaya di tangannya, sementara di belakangnya beberapa orang juga memegang benda serupa. Mereka semua memancarkan aura kekuatan, menunjukkan bahwa mereka adalah lawan yang tangguh. Radan dengan ekspresi terkejut bergumam bahwa jika memang semuanya sudah direncanakan, maka ada alasan di balik semua ini. Ia berdiri di bawah langit malam yang gelap seolah merenungkan makna dari semua kejadian yang menimpanya. Radan memegang kalung dengan liontin bercahaya di tangannya, menyadari bahwa ada juga alasan Great Moon memberikannya hadiah ini. Liontin itu bersinar terang, seolah menyimpan kekuatan tersembunyi yang akan membantunya dalam perjalanannya. Narasi menjelaskan bahwa Great Moon pasti telah mengatur segalanya sedemikian rupa. Sebuah tangan terulur dari langit memegang kalung yang sama dengan latar belakang bulan purnama yang bersinar terang di atas kapal yang berlayar di lautan. Radan dengan tubuh memancarkan aura biru yang kuat memegang liontin itu di dekat bibirnya, seolah sedang berdoa atau menerima kekuatan. Ia berdiri di bawah langit malam yang bertabur bintang, menunjukkan koneksinya dengan Great Moon. Radan dengan ekspresi serius memegang erat liontin itu di dahinya, seolah menyerap kekuatannya. Narasi menjelaskan bahwa semua ini untuk menyusun fondasi dan membalaskan dendam, sebuah tujuan yang kini menjadi prioritas utamanya. Radan dengan kaki telanjang berjalan di atas pasir putih yang basah oleh ombak. Dengan pemandangan pulau tropis yang indah di belakangnya, ia melangkah maju seolah siap menghadapi tantangan baru yang menantinya. Radan melompat tinggi ke udara, dikelilingi oleh aura cahaya yang kuat dengan latar belakang gunung yang menjulang tinggi. Ia menunjukkan kekuatan dan kelincahannya, seolah siap untuk bertarung atau menjelajahi dunia baru. Radan menyelam ke dalam air dikelilingi oleh gelembung-gelembung udara dan cahaya biru yang memancar dari tubuhnya. Ia bergerak dengan lincah di bawah air, menunjukkan kemampuannya sebagai si Godkin yang langka. Radan dengan mata tertutup memegang sebuah benda berbentuk bulan sabit yang memancarkan cahaya biru dikelilingi oleh air yang berputar-putar. Ia terlihat sedang berkonsentrasi seolah menyerap kekuatan dari benda tersebut. Radan dengan kacamata yang memancarkan cahaya biru menyelam di bawah air. Narasi menjelaskan bahwa hadiah dari Great Moon adalah Spectacles of Amrita, sebuah artefak yang akan membantunya dalam perjalanannya. Narasi menjelaskan bahwa Spectacles of Amrita adalah benda yang mampu membantu Radan mengidentifikasi dan melacak relik di dalam laut dengan mudah. Sebuah alat yang sangat berguna bagi seorang pemburu harta karun seperti dirinya. Radan dengan kacamata yang sama memegang sebuah kotak harta karun yang berisi koin emas dan permata dikelilingi oleh ikan-ikan kecil. Narasi menjelaskan bahwa benda yang ia temukan juga membantu menutupi kekurangan kekuatannya, sebuah keuntungan besar baginya. Pemandangan beralih ke pantai yang indah saat matahari terbit dengan ombak yang memecah di tepi pantai. Suara ombak dan langkah kaki yang terdengar di pasir menciptakan suasana yang tenang dan damai, kontras dengan kekacauan yang akan datang. Radan dengan kaki telanjang berdiri di tepi pantai, memandang ke arah bulan purnama yang bersinar terang. Ia bergumam bahwa bodoh rasanya kalau ia cuma bersyukur karena Great Moon telah memenuhi janjinya, sebuah pengakuan akan kekuatan entitas tersebut. Radan dengan jubah hitam yang berkibar, berdiri di tepi tebing memandang ke arah kapal yang dipenuhi kembang api. Ia menyadari bahwa Great Moon tidak hanya mendorong target balas dendamnya, tetapi juga memberinya kekuatan untuk mewujudkannya, sebuah anugerah yang tak ternilai.
Radan dengan tubuh memancarkan aura biru yang kuat dikelilingi oleh air yang bergejolak, memegang kalung dan cincin yang bersinar terang. Ia telah menerima kekuatan Dewa Lautan Gliad yang akan membantunya dalam perjalanannya. Radan dengan ekspresi licik dan mata bersinar bergumam bahwa sekarang ia mengerti maksud perintah yang tertulis di dalam surat. Ia menyadari niatan sesungguhnya dari Great Moon, sebuah rencana besar yang kini mulai terungkap. Radan dengan tubuh memancarkan aura biru memegang sebuah buku yang bersinar terang dengan latar belakang matahari terbit yang indah. Ia bergumam bahwa ia akan menunjukkan kekuatan yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun, sebuah janji untuk membalaskan dendamnya. Di tengah langit malam yang bertabur bintang narasi yang menyatakan bahwa itu sebabnya jangan pernah lupakan segalanya. Sebuah peringatan yang mengisyaratkan konsekuensi dari melupakan masa lalu. Radan dengan ekspresi terkejut melihat Yutia berdiri di atas menara memancarkan aura misterius. Ia bergumam seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat, sementara narasi menjelaskan bahwa segalanya adalah demi Great Moon. Radan dengan ekspresi sedih berbaring di bawah langit malam yang bertabur bintang dengan cahaya biru yang menyinarinya. Kalimat yang dulunya sama sekali tak menghiraukannya, kini perlahan mulai terukir dalam hatinya, sebuah perubahan dalam keyakinannya. Radan dengan mata bersinar biru memandang ke atas dengan narasi yang menyatakan bahwa segalanya adalah demi Great Moon sebagai cahaya keyakinan. Ia kini sepenuhnya percaya pada Great Moon, sebuah keyakinan yang akan membimbingnya. Radan dengan tubuh memancarkan aura biru, berdiri di tepi pantai, memandang ke arah bulan purnama yang bersinar terang. Ia telah menerima takdirnya, siap untuk menjalankan misi Great Moon dan membalaskan dendamnya. 3 bulan kemudian, setelah panas menyengat mereda, musim gugur pun tiba. Ini adalah musim di mana pertemuan sosial besar 2 tahunan Asteria diselenggarakan, sebuah acara penting bagi para bangsawan. Alon yang duduk di dalam kereta kuda mewah merasa terpaksa ikut serta dalam acara tersebut. Ia bergumam bahwa ia tidak tahu mengapa ia harus ikut karena ia tidak punya apa-apa untuk dilakukan di sana. Alon melihat keluar jendela kereta menyaksikan pemandangan yang berlalu dengan cepat. Ia bertanya-tanya mengapa ia harus bergabung agar tidak diincar bandit, sebuah kebiasaan aneh yang ia temukan di dunia ini. Alon menghela napas, merasa bahwa budaya ini aneh dan menyebalkan. Ia tampak lelah dengan intrik sosial yang harus ia hadapi sebagai seorang count. Di sore hari yang tenang, sebuah rumah kecil dengan atap merah terlihat di tengah pepohonan yang rimbun. Namun, Alon menyadari sesuatu yang lebih penting dari sekadar pemandangan indah itu. Alon dengan ekspresi datar duduk di sebuah meja memegang cangkir kayu. Ia merenung, menyadari bahwa bangsawan justru menjadi masalah yang lebih besar daripada bandit. Alon duduk di tengah ruangan dikelilingi oleh 2 bangsawan yang berbicara tentang dirinya. Mereka bertanya apakah Count Palatio tidak memiliki siapapun yang bisa menemaninya dan mengatakan bahwa ia tampak sangat kekurangan karena tidak ada yang mau datang ke pesta dansa itu kebetulan. Alon tersenyum sinis membalik piring di tangannya. Ia bergumam bahwa ia lebih suka mereka pergi dan menghibah saja, menunjukkan rasa jijiknya terhadap para bangsawan yang munafik itu. Narasi menjelaskan bahwa magic yang ia miliki tidaklah cair seperti itu, dan itu karena otoritas Palatio yang terkenal. Otoritas ini berasal dari penguasaan dunia bawah di timur dan dibangun di atas kekejian yang dikumpulkan dunia bawah itu sendiri. Alon dalam bentuk chibi terbaring di atas buku, dikelilingi oleh koin emas yang bersinar. Ia bergumam bahwa ia sudah puas dengan keadaan sekarang dan telah mendedikasikan bisnis dunia bawahnya. Lagi pula penghasilannya dari panti asuhan sudah cukup. Karena itulah seekor serigala dengan taring tajam dan air liur menetes dari mulutnya terlihat mengaum. Ini adalah metafora untuk bahaya yang mengintai di dunia bawah yang kini harus dihadapi Alon. Dunia bawah adalah tempat di mana orang-orang saling memakan satu sama lain. Sebuah gambaran mengerikan tentang kekejaman yang terjadi di dunia bawah dengan manusia-manusia kecil yang berlarian di bawah pisau dan garpu raksasa. Rumor bahwa Alon menjadi count karena keberuntungan semata telah menyebar luas. Alon dengan jubah hitam yang berkibar berjalan di tengah cahaya menunjukkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh rumor tersebut. Rumor itu telah menjadi fakta yang diterima banyak orang. Alon dengan ekspresi datar bergumam bahwa ia sudah tahu penurunan pangkatnya dari Count Palatio menjadi anak beruntung. Tapi 2 bangsawan tertawa terbahak-bahak mengejek Alon. Mereka mengatakan bahwa rasanya melihat Alon kehabisan uang dan menyuruhnya memberitahu jika ia butuh bantuan.
Alon dengan ekspresi marah bergumam bahwa ia tidak menyangka mereka menghinanya sebodoh ini. Meskipun begitu, mereka mulai kelewatan batas. Alon dengan mata terbelalak menyadari bahwa ia harus bertindak karena kesabarannya sudah habis. Alon dalam bentuk chibi terlihat memegang pisau. Ia bertanya-tanya apakah mereka ini korban Palatio dulu, sebuah pemikiran yang melintas di benaknya. 3 sosok kartun terlihat dengan satu sosok di tengah bertuliskan Palatio dan 2 sosok di sampingnya bertuliskan Krill dan Edorn. Narasi menjelaskan bahwa Krill dan Edorn adalah pesuruh Palatio. Karena itu, mereka sekarang melampiaskan penghinaan yang dulu mereka alami. 2 bangsawan terlihat mengejek dengan membabi buta, menunjukkan betapa kejamnya mereka. Alon dalam bentuk chibi berdiri dengan tangan bersedekap dikelilingi oleh aura ungu. Ia bergumam bahwa bukan ia yang membuat mereka terhina, menunjukkan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas penderitaan mereka. Alon dengan ekspresi lelah bergumam bahwa kalau sudah begini, ia merasa sedang menghadapi haters internet. Ia melihat Evan yang memegang lampu ajaib dan bergumam bahwa mereka masih lanjut. Alon memutuskan untuk mengabaikan saja mereka. Ia bertanya kepada Evan dari mana ia berasal, dan Evan menjawab bahwa ia mendapatkannya dari dapur. Di latar belakang, 2 bangsawan terlihat terlempar menunjukkan kekuatan Alon. Jagung bakar terlihat di atas panggangan mengeluarkan asap tipis. Alon dalam bentuk chibi bergumam bahwa kelihatannya enak, menunjukkan ketertarikannya pada makanan tersebut. Alon dan Evan terlihat menikmati jagung bakar. Alon bergumam bahwa tanaman makanan pokok selalu yang terbaik apalagi di sore yang dingin seperti ini, menunjukkan kepuasannya. 2 bangsawan terlihat berteriak mengatakan bahwa semua prajurit dunia bawah itu hilang karena tidak kompetennya Alon. Mereka juga mengatakan bahwa gerombolan Alon terlihat tidak diurus seperti dirinya. Alon dan Evan terus menikmati jagung bakar mereka mengabaikan teriakan para bangsawan. Alon bergumam bahwa mereka mulai kedengaran seperti sedang nge-rap, menunjukkan rasa geli dan ketidakpeduliannya. Alon dalam bentuk chibi bergumam bahwa jagung bakar itu enak. Ia berpikir bahwa pasti lebih enak lagi kalau ditambah mentega, menunjukkan seleranya yang sederhana. Pemandangan beralih ke wilayah utara, daratan tak berujung yang dingin dan penuh barbarian. Salju turun dengan lebat, menciptakan suasana yang suram dan mencekam. Di tempat ini hanya ada cahaya keabu-abuan yang terkutuk seolah berkata tak ada kehidupan di wilayah ini. Mayat-mayat bergelimpangan di salju menunjukkan betapa kejamnya tempat ini. Seorang pria berotot dengan tato dan janggut putih terlihat terbaring di salju dengan ekspresi kesakitan. Ia bergumam, menunjukkan bahwa ia terluka parah. Di tengah salju yang membeku terbaringlah Great Klekan, salah satu dari 8 kepala suku barbarian yang kini telah dikalahkan. Tubuhnya yang besar dan berotot terkapar tak berdaya, menjadi saksi bisu kekejaman medan perang yang dingin. Bagi para barbarian, mati dalam pertarungan adalah bentuk kehormatan tertinggi, sebuah filosofi yang mereka pegang teguh. Darah merah membasahi salju putih, menandai akhir dari sebuah pertarungan sengit di antara para pejuang. Namun, mereka tidak tahu bahwa lawan mereka adalah seorang knight dari Caliburn yang mengaku ingin melakukan duel terhormat. Para knight dengan zirah berkilauan dan pedang terhunus bertarung dengan gagah berani di tengah kobaran api dan salju. Seorang barbarian terkapar di salju dengan ekspresi kesakitan yang mendalam. Gumamnya saat darah mengalir dari luka-lukanya menandakan kekalahan yang menyakitkan di medan perang yang brutal. Di tengah badai salju yang menderu, seseorang bertanya dengan napas terengah-engah, apa yang terjadi pada Kurga of the Snowfield? Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan dan misteri di tengah dinginnya salju. Tubuh Kurga terbaring tak bernyawa di salju dengan darah yang membeku di sekitarnya. Salju terus turun menutupi jejak-jejak pertarungan seolah alam pun ikut berduka atas kejatuhan sang kepala suku. Di tengah salju yang membeku, seorang pria terbaring tak berdaya merenungkan nasibnya. Ia bergumam bahwa ia tidak bisa mati di tempat seperti ini karena ia belum membalaskan dendamnya, sebuah tekad yang masih membara di dalam hatinya. Di tengah kegelapan malam yang dipenuhi salju, sebuah suara misterius menggema, saudaraku. Suara itu memanggil dengan nada yang penuh kekuatan, seolah membangkitkan sesuatu yang tersembunyi. Di tengah salju yang membeku, seorang pria terbaring tak berdaya, dengan darah yang mengalir dari luka-lukanya. Suara misterius itu terus menggema, panggillah aku, sebuah ajakan yang penuh misteri dan kekuatan. Di tengah salju yang membeku, mayat-mayat bergelimpangan menjadi saksi bisu kekejaman medan perang. Suara misterius itu terus menggema, panggillah nama agungku, sebuah perintah yang tak bisa ditolak.
Di tengah badai salju yang menderu, sebuah suara misterius menggema, "Nama yang kau sembah, namaku." Suara itu memenuhi udara, menciptakan aura kekuatan dan ketakutan yang mendalam. Seorang pria terbaring tak berdaya dengan ekspresi kesakitan yang mendalam. Ah, gumamnya saat ia merasakan kekuatan misterius merasukinya, sebuah transformasi yang mengerikan. Di tengah kegelapan malam yang dipenuhi salju, sebuah nama terucap Ultulrus. Nama itu menggema di udara, menciptakan aura kekuatan dan ketakutan yang mendalam, seolah membangkitkan entitas kuno. Tubuh pria itu mulai bergerak, otot-ototnya menegang dan matanya bersinar. Ia mulai bangkit dari kematian, sebuah kebangkitan yang mengerikan di tengah salju yang membeku. Pria itu bangkit dengan kekuatan yang luar biasa, tubuhnya memancarkan aura biru yang kuat. Ia kini telah menjadi makhluk yang agung, sebuah transformasi yang menakutkan dan penuh misteri. Dewan Agung Ulturus, teriak pria itu dengan suara yang menggema di seluruh medan perang. Ia kini telah menjadi perwujudan dari kekuatan kuno, siap untuk membalaskan dendamnya. Kami dengan lancang memanggil nama terhormat Anda, ucap Ulturus dengan suara yang penuh hormat dan ketakutan. Ia kini telah menjadi pengikut setia dari entitas kuno, siap untuk menjalankan perintahnya. Di tengah badai salju yang menderu, Ultulrus dengan rambut putihnya yang berkibar. Ia kini telah menjadi perwujudan dari kekuatan kuno, siap untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan musuh-musuhnya. "Ya, akan aku kabulkan keinginanmu," ucap Ultulrus dengan senyum licik dan mata merah menyala. Ia kini telah menjadi perwujudan dari kekuatan kuno, siap untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan musuh-musuhnya.